Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu perbuatan curang. Adapun nama-nama anggota kami yaitu yang pertama Andi Agung Cito Pertama, yang kedua Muhammad Ferry Saputra, dan yang ketiga saya sendiri sebagai moderator yaitu Vivianti Erlabiran. Kemudian inti pembahasan pada materi kali ini yang pertama introduction, yang kedua perbuatan curang, yang ketiga faktor-faktor perbuatan curang, dan yang keempat kesimpulan. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu introduction. Secara sederhana, tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai suatu perbuatan curang, yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksud untuk memperkaya diri sendiri. Tingkat perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan. Seorang pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Penyalahgunaan jabatan. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat yang untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan sendiri, orang lain, atau korporasi. Kemudian materi kedua akan dibawakan oleh Muhammad Ferry Saputra. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Nah, materi yang saya bawakan yaitu perbuatan curang. Perbuatan curang merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang atau tindak pidana terhadap harta benda. Nah, adapun personil benefit tindak pidana. Nah, tindak pidana penipuan. Penipuan menurut pasal 378 KUHP yang dirumuskan yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipuan muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Dan yang kedua, tindak pidana penipuan ringan. Penipuan ringan dirumuskan dalam pasal 379 KUHP yang berbunyi, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau biaya hutang itu tidak lebih dari 250.000 dikenai sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 900.000. Perbuatan curang yang dilakukan pembeli pasal 379 KUHP merumuskan sebagai berikut. Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda dengan maksud supaya tanpa dengan pembayaran seluruhnya memastikan kekuasaannya terhadap benda-benda itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 379 tersebut oleh undang-undang tidak diberi kualifikasi tertentu. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Agung Cipto Pratama. Baik, slide selanjutnya itu faktor-faktor perbuatan curang. Yang pertama, lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah, dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatannya sekecil apapun. Yang kedua, kebodohan sebagian orang tentang haramnya perbuatan curang, khususnya dalam bentuk-bentuk tertentu dan saat perbuatan tersebut sudah menjadi sistem ilegal dalam sebuah lembaga atau organisasi. Yang ketiga, ketiadaan ikhlas atau niat karena Allah dalam melakukan aktivitas baik dalam menuntut ilmu, berniaga, yang lainnya. Yang keempat, ambisi mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dengan berbagai macam cara. Yang penting untung besar, walaupun dengan menumpuk dosa-dosa yang kelak menuntut balas. Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seorang tidak lagi mempedulikan apa yang didapatkan dari yang halal atau dari yang haram. Baik, kesimpulan yang kami ambil dari materi kali ini ialah
Tindak pidana perbuatan curang merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang atau tindak pidana terhadap harta benda faktor yang menyebabkan penipuan. Sebagian dirumuskan di atas menjadi ringan adalah benda objek bukan ternak dan nilai benda objek tidak lebih dari Rp250 terhadap ternak walaupun nilainya kurang dari Rp250 tidak dapat menjadi penipuan ringan yang sama seperti pada penipuan pencurian lainnya. Penggelapan ringan dan tidak pidana mengenai harta benda ringan lainnya disebabkan nilai yang khususnya dan akan dilakukan oleh penjual diatur dalam pasal 383, 384, dan 386. Dalam hal ini ada dua bentuk perbuatan curang yakni dilakukan oleh pembeli diatur dalam pasal. Sekian itulah pemaparan dari hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.